Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, saya sarankan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu channel saya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian dapat update terbaru dari video-video saya. Baiklah, di sini saya akan membahas top soal TWK yang sering dikeluarkan oleh BKN pada saat kita tes CPNS. Oke, mari kita simak bersama-sama. Soal pertama, pencantuman sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. B. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembubaran Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. D. Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini satu soal, usahakan bagi teman-teman yang baru ikut tes CPNS untuk mengerjakan satu soal di bawah 1 menit, karena teman-teman akan menghadapi 100 soal dalam waktu 60 menit. Baiklah, jawabannya adalah B. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Kemudian soal kedua, hak asasi warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak A. Memeluk agama. B. Mengeluarkan pendapat. C. Mendapat pendidikan. D. Membela negara. E. Memperoleh pekerjaan. Jadi, jawaban atas pertanyaan ini adalah hak asasi warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak mengeluarkan pendapat. Mari kita bahas. Hak asasi warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak mengeluarkan pendapat. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Soal ketiga, dalam sistem presidensil yang menyelenggarakan pemerintahan yang sebenarnya adalah A. Presiden bersama DPR. B. Presiden dan menteri-menterinya. C. Presiden dengan wakil presiden. D. Kepala negara dengan menteri. E. Presiden dengan perdana menteri. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Presiden dan menteri-menterinya. Dalam sistem presidensil yang menyelenggarakan pemerintahan yang sebenarnya adalah presiden dan menteri-menterinya. Betul sekali. Contoh negara yang menerapkan sistem presidensil adalah Indonesia. Jadi yang menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia adalah presiden dan menteri-menterinya, karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Mari kita bahas. Dalam sistem presidensil yang menjalankan sistem pemerintahan adalah presiden dan menteri-menterinya. Soal selanjutnya. Pada masa pemerintahan Soekarno membuat poros Jakarta-Peking. Maksudnya adalah
A. Membuka hubungan diplomatik dengan Cina. B. Membuat hubungan Jakarta-Peking sebagai komunis Indonesia. C. Membuka hubungan dagang dengan negara Cina. D. Jakarta dan Peking dibuka jalur penerbangan khusus. E. Kota Jakarta akan berakibat pada pembangunan yang ada di Peking. Jawabannya adalah ya, benar sekali. B ya teman-teman, membuat hubungan Jakarta-Peking sebagai komunis Indonesia. Dengan adanya poros Jakarta-Peking ini, Indonesia masuk dalam blok NEVO atau New Emerging Force untuk menyaingi kelompok barat yang berada di Eropa, yaitu blok Old NEVO atau All Established Force. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Soal yang terakhir. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 1950, De Javaasche Bank namanya diubah menjadi titik-titik. A. Bank Umum Negara. B. Bank Rakyat Indonesia. C. Bank Negara Indonesia. D. Bank Indonesia. Ataukah E. Bank Dunia? Ya, jawabannya adalah D ya teman-teman, Bank Indonesia. Jadi De Javaasche Bank dirubah menjadi Bank Indonesia setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 1950, De Javaasche Bank pada tahun 1953 namanya diubah menjadi Bank Indonesia yang difungsikan sebagai bank sentral di Indonesia. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja soal-soal kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan saya, dan saya ingatkan teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat update video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja teman-teman. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.